pada awalnya sebenarnya kata-kata mindfulness dalam bahasa Inggris ini Recording in progress. Menerjemahkan atau mengalih bahasakan istilah dari tradisi Buddhisme. Jadi termasuk Zen Buddhisme dan juga Tibetan Buddhisme, yaitu istilah sati dan smriti. Jadi ini bagian dari kebenaran dalam Buddhisme, yaitu kalau secara letterlet itu artinya mengingat-ingat atau menyadari. Biasanya istilah ini secara umum dipakai dengan definisi bagaimana kita ini hidup itu mbok yang sadar, hidup itu mbok yang serius, dengan penuh kesadaran. Kita melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu. HP-nya tidak bisa full, makannya juga tidak bisa full. Jadi yang dilakukan apa, pikirannya kemana, perasaannya di mana. Nah ini kalau dalam psikologi sering disebut sumbernya stres. Jadi sumbernya kerumitan hidup kita. Karena kita sendiri kalau bahasa ini kan ada istilah multitasking. Di satu momen kita lakukan banyak hal. Orang modern menyebutnya itu demi efektivitas, Pak. Iya, tapi kalau terlalu berlebihan kita tidak ngerti takarannya, yang terjadi bukan efektivitas, tapi justru semuanya jadi tidak maksimal. Jadi segala hal akhirnya membuahkan kekecewaan kita, membuat kita, wah, harusnya tadi aku begini loh, harusnya satu semester kemarin aku itu bolosnya jangan terlalu banyak, kalau kayak gini resiko nilaiku. Itu karena kemarin kita tidak sepenuh hati kuliahnya. Jadi ini yang dimaksud oleh mindfulness. Ini salah satu penyakit yang dihadapi oleh banyak manusia hari ini. Hari ini itu kan peradaban kita, dulu mungkin kita pernah kajian yang judulnya tentang kecepatan, Paul Virilio. Hari ini era instan, kemarin kita tidak sepenuh hati kuliah. Semua orang ingin yang dimaksud nomor satu, cepat, enak, cepat populer, cepat, sukses dan lain sebagainya. Akhirnya manusia sama sekali tidak menikmati hidup hari ini. Jadi hidup isinya hanya dikejar-kejar, hidup isinya hanya dari satu target ke target yang lain. Rasanya sangat melelahkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini makna umum dan yang populer. Jadi kita tidak akan terlalu dalam masuk ke sejarahnya. Jadi meskipun tadi saya sebut Buddhisme, nanti dalam banyak referensi disebutkan bahwa gagasan mindfulness ini dekat misalnya dengan ide, mungkin teman-teman sering dengar ada meditasi ini, meditasi itu, dan lain sebagainya. Itu nanti salah satu manifestasinya sebenarnya. Tapi tidak harus ke sana. Jadi yang kita pahami malam hari ini di level umum saja, bagaimana kita menjalani hidup ini secara sepenuh hati, sepenuh pikiran, menikmati dengan sadar situasi saat ini yang sedang kita rasakan. Nah, mindfulness ini bentar, mungkin ada yang suaranya putus. Baik, saya lanjutkan, tidak apa-apa yang longgar hatinya. Nanti kita evaluasi lagi ya, dilanjutkan pakai Zoom apa rekaman saja, tidak masalah. Teman-teman tidak usah terdistraksi ke sana. Kita nikmati momen yang sedang kita jalani saat ini. Baik, nah mindfulness ini kalau dalam konsep-konsep hari ini
dikenal sebagai konsep untuk mode of being. Bagaimana kita mengada, bagaimana kita menjalani hidup secara serius. Nah, ini bisa kita bedakan mindfulness itu dari aspek sifat-sifat atau situasi atau praktek-praktek. Misalnya yang sifat-sifat itu ya kita, atau kalau ada orang yang karakternya mindful atau sifatnya mindful, itu berarti dia mood of being-nya, dia punya sifat mindful. Sifat mindful itu ya berarti orang yang bisa menikmati hidup. Gaya hidupnya memang gaya hidup penuh kesadaran, penuh pertimbangan, penuh pemikiran. Jadi memang karakternya begitu. Nah, ini berarti orang ini kalau bahasa Jawanya ya orang yang punya karakter eling lan waspada, seperti saya jelaskan di depan tadi. Eling itu punya kesadaran vertikal, waspada itu punya kesadaran horizontal. Jadi kesadaran vertikal itu kesadaran bahwa aku ini hamba Allah, aku ini dari Allah dan nanti akan kembali ke Allah. Ini orang yang selalu eling. Ada juga waspada. Waspada itu hati-hati, tidak sembrono saat kita menjalani hidup. Nah, orang yang mampu mengembangkan sikap eling lan waspada secara konstan dan menetap sifat ini dalam dirinya, itulah orang yang mindful. Jadi orang yang punya kesadaran penuh dalam hidupnya, bukan orang yang mengalir saja atau ikut-ikutan saja. Nah, yang kedua, kadang-kadang belum jadi sifat sih, tapi kita mengalami. Jadi mengalami mindfulness. Mengalami mindfulness itu ketika kita mengalami situasi present moment awareness. Jadi mengalami kesadaran saat ini. Ini biasanya misalnya kita mendapat anugerah apa, mendapat kenikmatan apa. Kemudian kita, alhamdulillah ya Allah, aku dapat anugerah sebesar ini, aku dapat kenikmatan sebesar ini. Nah, ini di saat seperti ini kita sebenarnya sedang menikmati present moment awareness. Pikiran kita ya di situ, perasaan kita ya di situ, fokus kita ya di situ. Makanya kita bahagia berbunga-bunga. Nah, ini namanya situasi yang mindful. Jadi pemicunya mungkin hal tertentu, mungkin kita lulus, atau mungkin kita lolos ujian, atau sepak bolanya menang misalnya. Kita menikmati momen itu. Nah, ini situasi namanya. Nanti ada juga praktek. Kalau praktek ini orangnya belum punya sifat mindful, tapi juga situasi yang dihadapi bukan situasi yang mindful. Nah, kalau praktek ini berarti ya latihan, mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri sehingga ada di level mindful. Ya, ini tadi yang saya sebut, misalnya hari ini banyak pelatihan-pelatihan. Misalnya pelatihan meditasi, baik meditasi yang jenisnya adalah konsentrasi maupun meditasi yang jenisnya kesadaran. Nah, ini praktek-praktek mindfulness. Ya macam-macam sih prakteknya, tapi yang paling populer meditasi. Nanti ada tokoh-tokoh tertentu yang mengembangkan strategi-strategi mindfulness untuk berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, untuk rumah sakit, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi sebagai mode of being, sebagai jalan hidup, kita menjalani hidup mindful itu ya kalau bisa karakter kita adalah karakter mindful.
Atau paling tidak kita bisa menikmati setiap situasi yang kita hadapi sebagai situasi yang mindful. Atau kalau belum dua-duanya, yuk mari kita latihan untuk mindful. Ya latihannya kayak tadi ya, misalnya ndak meditasi, ya bagaimana setiap aktivitas, setiap apa yang harus kita jalankan sepenuh hati kita, sepenuh pikiran kita. Biar nanti tidak menyesal di belakang. Biar nanti kita tidak merasa waktu kita terbuang sia-sia. Jadi yang membuat kita menyesal itu kan karena kita belum sepenuhnya memberikan apa yang harus kita berikan, sehingga akhirnya terus kita menyesal. Tapi kalau kita bisa menikmati setiap situasi dan memberikan sepenuh hati apa yang bisa kita berikan, ini membuat kita lega. Meskipun mungkin hasilnya tidak sepersis yang kita bayangkan, tapi ya karena kita sudah berupaya maksimal, kita tetap lega. Ya sudah, memang itu yang bisa saya berikan. Ya sudah, memang itu yang bisa saya lakukan. Nah, mari latihan seperti ini. Ini namanya praktek. Latihan mengembangkan perilaku mindful. Di setiap situasi kita nikmati. Semoga nanti bisa menjelma jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter ini, kita jadi orang yang mantap secara mental. Kondisinya kondisi mindful. Nanti kita lihat ya padanannya dalam Islam. Karakter mindful itu seperti apa. Nah, baik, saya lanjut. Unsur-unsur mindfulness. Nah, ini variabel-variabelnya. Ya, di buku-buku banyak. Kalau teman-teman googling juga banyak sekali buku-buku tentang mindfulness. Kita ambil saja beberapa yang sederhana-sederhana yang tidak terlalu rumit. Unsurnya mindfulness itu secara umum ada 4. Yang pertama attention, yang kedua intention, yang ketiga presence, dan yang keempat openness. Wah, ini masih dalam bahasa Inggris ya, enggak apa-apa ya. Nanti sambil pelan-pelan kita pahami. Yang pertama attention. Attention itu penuh perhatian. Jadi mindful itu berarti memerlukan perhatian kita sepenuhnya. Listening, watching, considering what naturally exists. Jadi mendengarkan, melihat, memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita. Apa yang sekarang sedang terjadi. Apa yang sekarang sedang aku lakukan. Ini namanya attention. Jadi untuk hidup secara mindful ya tetap mau tidak mau kuncinya perhatian. Yang kedua intention. Intention ini intensi, maksud. Jadi maksudnya apa? Yo, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengalami, menjalani sesuatu, kita sadar ini maksudnya apa, ini tujuannya apa, ini isinya apa sih, itu intention. Oke, kita sadari, ini mau apa sebenarnya. Ini maksudnya apa? Ini maknanya apa? Itu intention. Jadi kita ngerti. Orang yang tidak sadar itu kan dia melakukan segala sesuatu tanpa memperhatikan ini mau apa. Kadang-kadang ada orang makan itu rutinitas saja. Pokoknya sehari ya harusnya 3 kali. Kadang-kadang perutnya masih kenyang pun dia karena sudah jam makan ya tetap harus makan. Nah, ini kehilangan intention. Makan itu kan tujuannya ya untuk kesehatan. Kalau masih perut masih sangat kenyang ya jangan makan, nanti berlebihan malah jadi sakit. Nah, ini lupa dengan intention.
Olahraga juga begitu. Olahraga itu bagus, tapi intensinya olahraga itu kan untuk kesehatan kita. Jangan sampai terlalu semangat olahraga sampai sakit. Nah, ini berarti kurang attention, kurang intention. Kita tidak memperhatikan tujuannya. Ngaji seperti ini misalnya, yo teman-teman harus ngerti tujuannya. Bolak-balik di banyak momen saya jelaskan, tidak usah mikir aneh-aneh. Ngaji kita ini ya nambah wawasan saja. Kalau cocok ya diambil, tidak cocok tidak masalah. Disisihkan juga tidak apa-apa. Nah ini kan kesadaran ini berarti apapun yang terjadi silakan saja. Yang penting aku nambah wawasan tidak dalam ngaji ini. Nah itu namanya intensinya. Jadi jelas maksud dan tujuan yang dilakukan. Ini prasyarat kita bisa mindful nanti. Bisa hidup sepenuh hati, sepenuh kesadaran. Yang ketiga adalah present. Jadi present itu kita hidup saat ini, di sini, sekarang. Di momen ini. Itu namanya present. Jadi kesadaran, kekinian, dan kedisinian. Ini mudahnya adalah kita bisa menikmati momen apapun, peristiwa apapun yang sedang kita hadapi. Kita bisa menjalaninya. Itu namanya present. Kan banyak orang itu yang tidak bisa menerima kenyataan, atau dia hidupnya tidak sekarang dan tidak di sini. Ada orang yang terjebak di masa lalu karena kecewa dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya, sampai hari ini pun pikirannya setback terus, menghadap ke belakang terus, sehingga tiap hari dia kecewa. Nah itu berarti dia tidak present. Atau ada orang yang digelisahkan terus oleh masa depan. Besok saya kalau lulus mau jadi apa? Sampai sekarang kok saya tidak ketemu jodoh ya. Kira-kira Allah ini lupa tidak ya nakdir jodoh padaku? Pokoknya kita mikir terus. Yang akan datang dipikir terus. Yang ke depan dipikir terus. Padahal ada banyak kenikmatan saat ini, tapi pikiran kita ke depan terus. Ini namanya tidak present. Ini juga ciri orang tidak mindful. Jadi tidak menikmati dan menyadari hidup hari ini. Yang ada di pikirannya masa lalu dan masa depan. Atau seandainya masa kini pun dia tidak menikmati karena pikirannya mungkin terdistraksi oleh apa, terpalingkan oleh apa, dan lain sebagainya. Nah, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, openness. Openness itu terbuka. Jadi, orang itu mindful kalau dirinya terbuka. Terbuka menerima peristiwa, menerima masukan, membaca situasi. Jadi dia terbuka. Makanya cirinya curious. Curious itu ingin tahu. Jadi tidak merasa sudah tahu. Tidak merasa sudah pinter, sudah bisa. Tapi dia terbuka terus terhadap data baru, situasi baru. Dan objektif. Objektif itu ya kalau baik dia bilang baik. Kalau suka ya dibilang suka, tidak suka bilang tidak suka. Itu namanya objektif. Orang seperti ini menikmati dan menyadari hidup. Kadang-kadang kan kita tidak suka tapi tidak berani bilang tidak suka. Kita tidak senang tapi tidak berani kalau bilang saya tidak suka, tidak senang. Itu tidak objektif. Ini sulit kita menikmati situasi kalau kita tidak bisa objektif, tidak terbuka. Dan non-judgmental. Non-judgmental itu tidak usah terlalu dinilai dengan macam-macam konsep. Tidak usah terlalu banyak ditakar. Ini sudah baik, apa setengah baik, apa tidak usah. Dinikmati dulu, disadari dulu. Jadi vonisnya nanti saja, dipending saja dulu. Kadang-kadang banyak orang itu kesusu memvonis. Sehingga
akhirnya apa? Tidak bisa menikmati hidup. Lupa dengan tujuan hidup. Fokusnya geser, terdistraksi oleh vonis-vonis tadi. Jadi ayo dinikmati dulu saja dengan terbuka, present, intention, dan attention. Inilah mindfulness. Wong yo, kita ini kan hidup memang banyak disetir oleh pikiran kita. Nah, mindfulness ini membantu pikiran kita untuk fokus, tidak teralihkan atau tidak tertipu oleh perspektif-perspektif yang tidak perlu. Jadi ini kalau dalam bahasanya Imam Ghazali ya ini jalan untuk menemukan kebahagiaan, yaitu dengan menerima apapun anugerah Allah yang diwarnai nanti akhirnya adalah rasa syukur. Jadi kita menikmati hidup kita. Ini tanda orang yang bersyukur. Nah, jadi ada 4 unsur utama dalam mindfulness. Nah, ini loh bedanya orang yang hidup secara mindful dan tidak mindful. Orang yang hidupnya mindful itu dia responsif. Tapi orang yang hidupnya tidak mindful, tidak sepenuh hati, tidak sepenuh kesadaran, itu hidupnya reaktif. Jadi ada beda antara responsif dan reaktif. Yang mindful itu responsif, yang tidak mindful itu reaktif. Reaktif itu ada apa-apa kita bergerak tanpa dipikir dulu, tanpa disadari dulu, tanpa dihayati dulu, tanpa dianalisis dulu situasinya, tanpa diobservasi dulu kenyataannya. Pokoknya kita cepat-cepat memberi tanggapan. Itu namanya reaktif. Ada orang maki-maki, terus langsung kita balas maki-maki. Padahal kita belum paham benar. Itu konteksnya makian itu apa, kepada siapa, dalam situasi apa. Itu memang niatnya menyerang kita atau jangan-jangan hanya bergurau saja, atau jangan-jangan itu bukan makian karena dia dari kelompok atau mungkin dari suku yang berbeda. Kalimat seperti itu bukan makian, itu sifatnya hanya keakraban saja dan lain sebagainya. Masih ada banyak kemungkinan. Makanya kita sadari dulu deh apa-apa. Mari kita pikirkan dulu, mari kita pertimbangkan dulu. Itu namanya mindful. Kalau sudah jelas semuanya, baru kita memberi tanggapan. Itu namanya responsif. Beda dengan yang reaktif tadi. Hari ini banyak masalah karena reaktif ini tadi. Orang itu ya tidak diam saja kalau ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak pada tempatnya. Tapi tidak diam kita kalau bisa ya jangan reaktif. Tapi responsif. Jadi responsif itu kita memberi respon setelah melalui tahapan mindfulness. Mindfulness itu setelah kita berpikir mendalam, setelah kita menyadari segala unsur situasinya, kita tahu awal dan akhirnya, baru kita, oh kalau begitu menurut saya ini. Mungkin antara responsif dengan reaktif itu bisa outputnya sama. Begitu kita teliti, oh ini kok ada orang maki-maki aku ini. Setelah kita teliti, oh memang benar ini, dia memang ingin melecehkan aku ini. Dia memang itu mungkin kita kalau begitu biar lega, anggap saja hukum kisos, maki balas maki. Ya sudah, itu kan, tapi kan minimal kita tidak langsung begitu dimaki kita balas maki, tapi ada proses mindfulnya. Jadi kita berpikir dulu mendalam. Inilah mengapa hari ini banyak orang menyarankan kita untuk hidup secara mindful. Tidak iseng, tidak asal-asalan, tidak ikut ke sana, ikut ke sini mengikuti yang lain yang belum pasti relevan dan cocok untuk hidup kita.
Karena hari ini itu kan mode hidup yang paling kelihatan adalah mode kehebohan. Mode kehebohan itu basisnya bukan kebenaran, basisnya bukan kebaikan, tapi mana yang viral, mana yang heboh. Itu yang diikuti oleh banyak orang. Nah, ini bisa menjebak kita pada hidup yang tidak mindful tadi. Yang lain ke utara, ikut ke utara. Yang lain ke selatan, ikut ke selatan. Yang lain ganti merek HP, kita ganti merek HP. Yang lain, wah, pokoknya banyak. Kita dari satu kehebohan ke kehebohan yang lain. Sehingga rentan sekali kita kehilangan kedirian kita. Makanya tadi mindful itu bagian dari mode of being. Jadi bagaimana kita hidup sepenuhnya sebagai manusia.